dan menyembah idolanya menjadi perwujudan Tuhan. Halo semua, balik lagi sama gua Meng. Di sini gua akan ngebahas cuma satu doang seperti biasa, tapi gua akan beberapa ngebahasnya karena gua nggak terlalu ngebahas dalam, tapi gua lebih tepatnya cuma sekedar mengomentari aja sih. Karena emang ini salah satu keresahan gue ya. Seperti konten ini gagal paham gitu, kok bisa orang ngelakuin ini sampai se ekstrim ini. Yang mau gue bahas kali ini tuh adalah kelakuan-kelakuan fans terhadap idolanya, dimana ya udah nggak make sense lagi gitu. Yang kalau kita secara sehat, kok bisa lu ngelakuin itu, dan yang dimana idola lu ada yang anggap itu keren, tapi ada juga yang udah kayak ini udah sakit sih, udah sakit jiwa, gue udah nggak nyaman sama lu. Bahkan ada yang udah sampai ke tindakan kriminal gitu cuma untuk idolanya. Seperti biasa gue mau nanya dulu sama kalian tuh hal gila apa sih yang pernah kalian lakukan untuk idola kalian? Apapun ya, misalnya kayak sampai pernah yang secara positif ya, misalnya kalian sampai nabung uang jajan, sampai nggak makan cuma buat beli merchandise dari idola kalian. Atau kalian pernah gitu, misalnya kalian bolos sekolah atau bolos kerja cuma buat datang ke konsernya idola kalian gitu. Karena gue termasuk orang yang flat-flat aja hidupnya gitu. Gue nggak banyak atau nggak punya, bahkan bisa dibilang, idola yang sampai sebegitunya gitu. Kalau misalnya ditanya nih, masa lu nggak punya sih idola sama sekali? Kalau dibilang idola, mungkin dari artis gue cuma punya satu, Keanu Reeves. Cuma dia aja sih idola gue kayaknya. Karena kayak gue tuh mengidolakan sama orang yang memang biasa aja gitu hidupnya walaupun dia udah terkenal. Karena Keanu Reeves kan diberitakan kayak gitu kan, dia udah terkenal tapi hidupnya ya masih naik kendaraan umum, terus kemana-mana ya sendiri, nggak yang kayak dikawal sama bodyguard segala macem gitu. Nah kalau kalian gimana? Kalian ngefans sama siapa, dan apa yang tadi seperti yang gue tanya, apa yang paling gila yang pernah kalian lakukan? Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya. 5 hal gila ataupun ekstrim yang pernah dilakukan oleh fans kepada idolanya. Yang pertama adalah fans yang mengirimkan surat kepada idolanya, dimana ini sebenarnya normal, cuma dilakukan dengan bahan yang gila untuk menulisnya. Kalau yang K-popers pasti udah tahu nih ya. Jadi ada fans yang ngirimin ke salah satu member 2PM, Taeyeon, gue nggak tahu bacanya asli, gue nggak tahu. Sorry buat K-popers ya di luar sana, gue nggak tahu. Kalau yang sama kayak gue, yang bukan K-popers, kalian harus tahu bahwa Taeyeon ini adalah member dari boyband 2PM, dimana ya 2PM ini yang membawakan lagu yang cukup viral dan gue yakin pasti lo tahu walaupun lo bukan K-popers, yaitu Put Your Hands Up. Ada salah satu fans yang waktu itu ngirimin pada tahun 2009 ke Taeyeon tulisan atau note gitu, dengan ditulis menggunakan darah mens. Jadi nulisnya tuh pakai darah mensnya dia gitu. Jadi darah mensnya jadiin tinta buat nulis surat ke Taeyeon. Ya buat apa gitu loh, maksud gue supaya apa ya kan? Yang gue tahu cewek aja dia itu agak-agak dibilang jijik, bukan jijik apa jijik ya? Jijik apa gimana ya? Pokoknya aneh kalau dia megang ataupun kena bajunya, atau kalau bocor gimana, itu kan dia aneh gitu kan. Ini lu ngirimin ke idola lu, dan idola lu juga laki. Ya buat apa gitu? Biar apa gitu kan? Aneh. Jadi ditulis tuh di note-nya, tulisannya adalah I dedicate to Taeyeon my period blood letter. Okay Taeyeon, you cannot live without me. Sprinkle with a few strands of my pubes. Jadi kalau diartiin ke bahasa Indonesia tuh lebih tepatnya seperti ini. Saya mempersembahkan surat yang dituliskan dengan darah head saya kepada Taeyeon. Oke Taeyeon, jadi kayak semacam penekanan belakangnya. Anda tidak akan bisa hidup tanpa saya. Terus kayak di bawahnya kayak best regards lah, tapi best regards itu ditulisnya pakai bahasa yang ya gila ya, dimana ya dituliskan dengan bagian dari kemaluan saya. Biar apa gitu loh kayak gitu coba. Nah setelah udah dia dapetin kiriman kayak gini kan, ya pasti kan langsung kayak heboh lah kan para K-popers gimana ya, dibilang itu paling fake, itu paling ya cuma dipakai tinta biasa. Dan yang bukan goblok ya, yang gilanya lagi ya si fansnya ini malah kayak semacam klarifikasi gitu. Dia klarifikasi ke sebuah forum dimana dia upload apa sih namanya,
apa sih yang dipakai apa namanya, pembalut gitulah, pembalut dimana yang itu ada bekas darahnya gitu, dan ternyata ya pakai itu. Dia bilang enggak kok, gue beneran nih lihat nih pembalutnya, difotoin sama dia buat ngeyakinin orang-orang lain, fans lain gitu kalau emang beneran. Ya menurut lu bos, dengan lu ngeyakinin gitu apa emang jadi orang-orang kayak muji lu? Ya nggak mungkin lah, justru fans lain yang ada malah marah-marah, yang ada idola lu malah nggak seneng gitu lu dikirimin kayak gitu, malah lu dibilangnya freak lah pasti. Dan untungnya ya akhirnya dia bilang dia salah, dia minta maaf gitu. Cuma ya tetap aja lah, pasti idola lu udah kayak ngelihat lu udah bukan fans lagi gitu, tapi orang yang freak aja gitu kan. Ada aja kelakuannya kan. Dan yang kedua, di sini ada fans yang ngirimin anggota tubuhnya buat idolanya. Mungkin lu mikir anggota tubuhnya ya mungkin apa, rambutnya ya kan, apa potongan kukunya. Bukan bos, yang dikirimin itu adalah kupingnya dia. Kupingnya dia dipotong, kupingnya dipotong, dikirimin ke idolanya. Nah jadi ada fans yang ngirimin kupingnya itu ke Jared Leto. Kalian pasti udah tahu lah kalau yang suka nonton film, Jared Leto tuh yang main Joker kan, kalian tahu. Jadi Joker waktu itu tiba-tiba nge-tweet bahwa ada orang yang ngirimin kuping ke dia gitu. Gue nggak tahu lah, di artikelnya nggak ada tulis memang bahwa si Jared Leto ini dikiriminnya kemana, apa di rumah, apa di set dia syuting. Tapi intinya ada orang yang ngirimin dia kuping, dimana di situ ada note-nya juga dituliskan "Are you listening?" Yang kita nggak tahu artinya apa gitu. Are you listening apa gitu, apa kutipan dari Joker apa gimana, gue nggak tahu lah are you listeningnya apa. Tapi walaupun ini gila ya kan, ya mungkin karena Jared Leto juga agak-agak eksentrik gitu ya, kayak agak gimana gitu orangnya, jadi dia bukan nganggep ini hal yang aneh gitu, dia cuma malah wih gokil ada yang ngirimin gue kuping. Jadi kayak fans sama idola ini emang agak aneh gitu ya. Dan sama Jared Leto yang gila aja lagi, sama Jared Leto tuh kupingnya tuh kayak dibolongin gitu, kayak orang mau nindik, dibolongin terus dikasih tali kayak tali gitu, terus dipakai sama dia bener-bener make anggota tubuh fansnya. Kayak buat apa bos? Maksud gue ya oke lah, idola lu terima dengan senang hati dan tidak menganggap ini hal yang aneh seperti yang di pertama tadi gitu kan. Tapi ya tetap aja gitu, lu biar apa gitu kan. Maksud gue ada yang lebih berfaedah kayaknya deh untuk lu bisa nunjukin bahwa lu ngefans sama dia gitu kan. Cuma buat dapat attention idola lu tuh sampai sebegitunya gitu. Gue nggak ngerti sih, bener-bener gue nggak ngerti lah. Gue ya tadi gue bilang gue nggak punya idola yang akan gue lakukan sampai sebegitunya gitu. Nah yang ketiga, di sini ada seorang fans yang sudah masuk ke ranah kriminal nih, buat hanya sekedar ketemu lah atau menarik perhatian dari idolanya. Ada seorang fans yang bernama Joshua Corbett yang dimana dia masuk ke dalam rumah idolanya. Idolanya yaitu Sandra Bullock. Sandra Bullock artis Hollywood terkenal ya, kalian pasti tahu lah, yang main film hit dan juga main film Ocean 8. Nah jadi di sini fansnya itu masuk ke dalam rumahnya. Dan ada artikel yang catat berbeda, di mana artikel pertama itu bilang kalau dia ini masuk cuma sekedar pengen ketemu, tapi dia bawa senjata api gitu kan. Dan yang kedua ada artikel yang bilang kalau dia pengen melakukan pelecehan seksual nih terhadap si Sandra Bullock, karena dari beberapa rumor yang beredar bilang kalau si Joshua Corbettnya ini memang agak-agak gila, dan memang seakan-akan memang kayaknya gila gitu ya. Jadi si Joshua Corbettnya ini bilang dia ini seperti suaminya dan ayah dari anak-anaknya Sandra Bullock kayak kan. Udah kacau, emang udah delusional gitu si fansnya ini sama Sandra Bullocknya. Joshua Corbettnya masuk, terus si Sandra Bullocknya ngeliat, dan Sandra Bullocknya ini juga nih ada yang bilang ngunci diri dalam kamarnya, nelpon 911, dan ada juga yang bilang dia di dalam kloset lah, dia langsung masuk ke dalam kamar mandi, langsung nelpon 911. Geloknya lagi, setelah dia ketemu gitu kan, mungkin papasan di dalam rumahnya sama si Sandra Bullock, Joshua Corbettnya ngomong, Sandy, I'm sorry. Dia kayak panggilan sayangnya gitu buat si Sandra Bullock. Emang sakit kan. Dia bilang pokoknya please jangan ajukan tuntutan ke gua. Ya menurut lu bos, lu udah masuk ke rumah orang tanpa izin gitu kan. Dan kalau memang bener lu bawa senjata, berarti lu seakan-akan mau ngerampok. Ya pasti lu dituntut lah, pasti lu pengennya di penjara lah masih Sandra Bullocknya ya kan. Jadi ya gila aja gitu lo ngomong kayak gitu setelah lu masuk tanpa izin gitu. Kayak kita aja yang walaupun bukan artis, ada orang gitu tiba-tiba masuk ke rumah kita ya kan, pasti kita ngelapor polisi gitu kalau misalnya ini udah sampai ke ranah yang mengancam kita gitu.
Joshua Corbett ini diproses kepolisian dan polisi menganggap kalau dia ini memang gila, dan penyelidik juga menganggap dia gila. Cuma dia nggak langsung ditahan karena kan masalah kejiwaan kan. Dia cuma masuk masa percobaan dan ada perintah penahanan, bukan penahanan ya, lebih tepatnya perintah bahwa lu nggak boleh deket-deket Sandra Bullocknya dalam radius tertentu. Kalau di luar negeri kan banyak yang kayak gitu ya, untuk fans-fans yang udah agak-agak ekstrem sama idolanya. Dalam masa percobaan ini lu harus lapor ke polisi 1 kali 24 jam. Si Joshua Corbettnya ini nggak lapor, yang dimana kalau lu nggak ngelapor pasti lu akan ditangkap. Karena kan kita nggak tahu posisi lu di mana. Karena kalau ngelapor tuh lu harus ngasih tahu posisi lu ada di mana, jam sekian, dan akhirnya keluar perintah penahanan. Tapi sebelum ada perintah penahanan, si Joshua Corbettnya udah bunuh diri di dalam rumahnya. Jadi mungkin dia udah stres, bukannya dia ketemu, bukannya idolanya jadi senang gitu ada dia yang sudah melakukan effort sungguh-sungguh di luar pada umumnya, tapi akhirnya malah dianggap gila. Dia mungkin jadi depresi dan akhirnya malah bunuh diri. Ya makanya kan, jadi kayak buat apalah gitu lu ngelakuin hal-hal gila buat idola yang ujung-ujungnya malah ngerugiin diri lu sendiri, dan yang ada idola lu malah kesel sama lu, yang ada malah jadi benci sama lu kan. Jadi nggak ada keuntungan sama sekali dari tindakan-tindakan gila lu kan. Nah untuk yang keempat, fans yang cukup gila ini hampir sama yang ketiga. Jadi sudah masuk ke ranah kriminal, cuma lebih gila lagi kelakuannya bos. Asli dah. Jadi ini ada fans yang bernama John Hinckley, di mana dia ngefans sama artis yang bernama Jodie Foster, ya kan. Waktu itu nih si John Hinckley-nya ini ngefans sama si Jodie Foster gara-gara film Taxi Driver, di mana ini film jadul lah ya kan. John Hinckley-nya ini ngefans sama Jodie Foster itu sampai mau menarik perhatian Jodie Foster dengan cara yang cukup gila. Di mana cara ini waduh parah lah, ini udah kacau lah. Jadi si John Hinckley-nya ini mau melakukan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat. Lu bayangin gak coba, lu ngefans sama artis tapi malah jadi pengen ngebunuh orang, dan orangnya ini presiden loh. Wah kacau anjir, ini udah gak make sense banget sumpah. John Hinckley-nya ini dia udah bingung nih gimana caranya supaya si Jodie Foster ini tahu kalau gue ngefans sama dia gitu. Karena mungkin dia udah coba dengan berbagai macam hal, mungkin nge-stalkerin si Jodie Foster, mungkin udah ngikutin dia, atau mungkin sudah datang ke tempat meet and greet-nya Jodie Foster, udah melakukan berbagai macam hal, cuma nggak ada yang berhasil. Ya akhirnya ya si John Hinckley-nya ini melakukan hal yang gila gitu, yang pernah ada gitu. Nah jadi tiba-tiba si John Hinckley-nya ini mempunyai rencana yang gila banget, yaitu dia pengen ngebunuh Presiden Amerika Serikat yang ke-39 saat itu, yaitu presiden yang bernama Jimmy Carter. Dimana ya waktu itu ada semacam acara, dan disitu Jimmy Carter harus berpidato, dan mungkin dia langsung ketahuan lah sama intelnya Amerika Serikat punya perencanaan yang udah sangat-sangat gila, dan akhirnya dia ketangkep. Tapi karena belum melakukan apapun, jadi dia akhirnya nggak dipenjara, dianggap cuma agak-agak psycho aja, ketemu psikiater, terapi segala macem, jadi ya udah dilepas lagi. Nggak berhenti sampai di situ aja, dan ternyata dia masih belum puas dengan rencananya karena memang belum berhasil gitu untuk ya goalnya dia gitu ya, untuk supaya bisa dapat perhatiannya si Jodie Foster ini. Nah setelah Presiden Amerika Serikat ganti menjadi Ronald Reagan, disinilah dia hampir berhasil membunuh presidennya, dimana dia ini udah sempat melepaskan tembakan ke Ronald Reagan gitu, ke dadanya. Ini dari artikel yang gue baca ya, sempat melepaskan tembakan ke dadanya, cuma karena Ronald Reagan pakai rompi anti peluru, jadi ya akhirnya nggak berhasil lah membunuh. Cuma kan akhirnya goalnya dia dapet lah, dia di mana ya seluruh negara jadi tertuju sama dia gitu kan. Ya salah satunya pasti Jodie Foster gitu, ngelihat kalau ada fansnya yang melakukan hal gila untuk dia. Kenapa lu nggak pakai cara yang positif gitu kalau lu ngefans sama dia gitu kan? Kenapa lu ya, tapi memang sih ya, namanya udah gila ya, kita nggak bisa nyalain juga ya, tapi ya tetap aja lah, ternyata ya banyak banget gitu fans yang ngelakuin hal gila ya buat idolanya gitu. Ini buat gue gak kebayang gitu, lu ngebunuh orang, bahkan ngebunuh presiden gitu kan. Coba bayangin kalau misalnya tembakannya ke kepala, ya berarti kan Ronald Reagan berarti bakal sama kayak John F. Kennedy nasibnya, dia bakal mati gitu di tangan orang yang gak jelas gitu kan. Buat kalian yang nonton jangan sampai lah ya lu ngelakuin hal-hal gila ini buat idola kalian, yang ada idola kalian juga kecewa gitu sama kalian. Di sini kenapa gue bikin jadi terakhir, karena ini cukup gila buat gua. Ini bukan cuma satu fans ya, nggak kayak tadi ya, ini kan cuma satu. Ini jadi sekelompok orang gitu, dia mengidolakan idolanya,
dan menyembah idolanya menjadi perwujudan Tuhan. Jadi ada fans kelompok orang di mana kelompok orang ini mengidolakan salah satu aktris Bollywood terkenal yang kalian pasti tahu lah, Amitabh Bachchan. Dan dia ini cukup terkenal di Indonesia. Gue yakin orang-orang yang demen nonton India pasti tahu lah sama Amitabh Bachchan ini. Di sini ada sekelompok orang yang ngefans sama si Amitabh Bachchan sampai dibuatin kuil khusus dan sampai dibuatin tempat sembahyang khusus, dimana ya ada kayak semacam lukisan Amitabh Bachchan, terus ada tulisannya Gods gitu. Terus ada ditaruh sepatu yang pernah dipakai sama Amitabh Bachchan di film tertentu. Nah itu pas yang waktu yang lama, dan yang sekarang itu udah diganti dari fotonya itu menjadi sebuah patung, dimana ya patungnya ini dipakai untuk sembahyangnya mereka. Jadi mereka tuh benar-benar menyembah si Amitabh Bachchan ini sebagai Tuhan. Gila ya, gue kayak gak kebayang gitu lu ngefans sampai sebegitunya gitu. Karena Amitabh Bachchan sendiri dia nggak bilang bahwa dirinya Tuhan gitu, dia nggak self proclaim gitu bahwa gue memang harus dipuja-puja seperti itu. Si Amitabh Bachchan itu di artikel bilang kalau gue ini hanya manusia biasa, gue nggak mau kalian nanti ya merasa kecewa gitu bahwa ternyata gue bukan Tuhan, gue ini cuma manusia biasa, udah pokok perlakukan gue sebagai manusia biasa udah gitu. Amitabh Bachchan ini nggak mau gitu, cuma tetap aja fansnya nggak mau. Enggak, gue yakin lu tuh pasti jelmaannya Tuhan gitu, gue yakin nih sosok Tuhan yang diturunkan ke dunia tapi sebagai bintang film, kata si fansnya itu. Ya walaupun memang ya dicatat di beberapa artikel kalau yang bilang bahwa ya fans-fansnya Amitabh Bachchan ini memang nggak cuma sekedar menyembah gitu aja, karena memang dia sudah melakukan peduli sosial, menggalangan dana gitu untuk orang-orang yang tidak mampu, kegiatan-kegiatan aktivis yang cukup bagus gitu kan, untuk ya membawa namanya si Amitabh Bachchan lah gitu. Amitabh Bachchan ini merupakan sosok yang memang sangat baik untuk diidolakan gitu. Tapi kan tetap aja ya, walaupun lu sudah melakukan hal seperti itu gitu kan, dengan lu bilang ke dunia gitu bahwa Amitabh Bachchan itu adalah dewa ataupun Tuhan yang layak disembah, itu kan sudah di luar nalar gitu loh. Maksud gua ya nggak usah sampai sebegitunya gitu kan. Setahu gue kan di India itu kan Hindu ya, bahwa ya memang dewa-dewanya ini ya udah ada gitu, udah lu sembah dewa yang ada aja gitu kan. Nggak usah jadi kayak menyerempet dengan mencampurkan ego pribadi lu gitu dengan kepercayaan dimana yang memang udah ada pakemnya gitu, yang memang udah ada kitabnya gitu kan. Apa gitu kan, karena idola lu sendiri aja bilang gitu kalau dia bukan Tuhan gitu, dia tuh manusia biasa. Jadi nggak usah terlalu berlebihan lah untuk mengidolakan gua gitu. Jadi ya itulah sekumpulan fans yang cukup gila, yang cukup ekstrim dan cukup di luar nalar untuk melakukan ekspresinya dia, menunjukkan ekspresinya dia bahwa dia ngefans sama idolanya. Yang dimana gua sebagai orang yang sangat-sangat tidak seperti itu, gua gagal paham kenapa kok bisa gitu ada orang kayak gitu. Ya kalau misalnya kalian ngefans gitu sama idola kalian, tunjukinlah dengan hal yang lebih elegan gitu, yang lebih keren gitu. Kayak gue pernah nonton di salah satu interviewnya Ardhito Pramono aja ngomong gitu, kalau dia tuh lebih appreciate gitu kalau fans-fansnya dia pas nonton konsernya dia itu ya sing along gitu, nggak cuma kayak ngerekam pakai HP gitu. Kalau nggak salah sih Justin Bieber juga pernah ngomong gitu, kalau memang lu ngefans sama gua ya lu sing along aja gitu sama gua gitu, nikmati karya gua gitu. Karena dengan gua tampil, gua pengen memberikan karya gua ke kalian gitu, dan karyanya sampai gitu ke kalian gitu, bukan yang jadi kayak cuma ngerekam doang. Itu salah satu contoh paling gampang kan. Hal-hal yang normal aja, yang wajar aja. Dan kalau kalian memang mau melakukan hal yang di luar pada umumnya, ya tolonglah lakuinlah hal yang cukup bermanfaat gitu. Pokoknya ya tetap waras lah, jangan sampai ngelakuin hal-hal gila dalam hal apapun. Oke? Sekian untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe ke channel ini kalau memang kalian suka dengan video-video seperti ini. Bagi kalian yang mau ngasih saran ataupun masukan, kalian bisa komen di bawah di video ini, ataupun kalian juga bisa DM ke Instagram gue @karmelyp, dimana kalian disitu bisa kasih masukan ke gue dan gue bisa bikin konten sesuai dengan keinginan kalian. I'm signing out. Bye bye.